إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para jemaah sekalian rahimakumullah, mana senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang berbahagia ini di pekan terakhir Ramadan 1442 Hijriah, kita kembali hadir untuk sama-sama membuktikan keimanan kita kepada Allah, menjalankan perintahnya yaitu menegakkan salat Jumat secara berjamaah, dengan harapan semoga niat dan langkah kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, tiada nabi sesudahnya, penyelamat umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang, suri tauladan terbaik bagi kita di dalam meniti kebenaran agar kita tidak tersesat di dalam perjalanan, dan semoga ujung kehidupan kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi dan keadaan husnul khatimah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kalaulah Nabi dan para sahabat ketika menutup Ramadan banyak melakukan perenungan, muhasabah, introspeksi, dikarenakan Ramadan yang penuh dengan ampunan, Ramadan yang penuh dengan keberkahan akan meninggalkan. Kemudian bagaimana dengan kita? Bukankah kita mengakui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in adalah khairul qurun, generasi terbaik? Seharusnya kita mencontoh mereka. Dalam sebuah penggalan hadis dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakkaytum katsira." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Menangisi perjalanan kehidupan kita yang tanpa arah, menangisi kehidupan kita yang tanpa bekal, persiapan untuk kematian kita.
menangisi apakah akhir hidup kita husnul khatimah atau su'ul khatimah, menangisi tempat akhir kita surga atau neraka. Ini yang dilakukan oleh Rasul dengan para sahabat. Maka selagi masih ada waktu di akhir Ramadan, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap tinggi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah sebaliknya. Di akhir Ramadan justru masjid kosong, mushola kosong, karena menganggap ibadahnya sudah cukup. Para jemaah sekalian rahimakumullah, takutlah kita, jangan-jangan amal kita karena keriaan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita karena ujub kita, amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita, jangan-jangan amal ibadah kita kurang di sisi Allah Subhanahu wa taala, justru kemaksiatan kita yang lebih banyak. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu ala khawatimiha." Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya. Bukan awalnya yang penuh, bukan awalnya yang rajin, tetapi ditutup dengan bagaimana amal itu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa akhirnya su'ul khatimah atau husnul khatimah? Di awal kita rajin memenuhi masjid-masjid, tetapi di akhir Ramadan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kebahagiaan itu sudah kita dapatkan, padahal yang kita inginkan adalah kebahagiaan di dalam taat kepada Allah, bukan kebahagiaan di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mulk ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa takut kepada Rabb-Nya yang gaib, yang tidak kelihatan, tetapi Allah Maha melihat. Melihat apa yang kita lakukan, melihat apa tindakan kita, apa yang kita perbuat. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka akan mendapatkan ampunan di sisi Allah dan ganjaran yang besar. Para jemaah sekalian rahimakumullah, maka hadirkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ramadan yang 1 bulan ini tidak pernah menghadirkan rasa takut kita kepada Allah, maka berarti Ramadan kita Ramadan yang gagal. Kalau Ramadan yang 1 bulan ini tidak menghadirkan rasa, tidak menghilangkan kesombongan, ketakaburan, kezaliman, kemaksiatan tidak juga hilang di dalam kehidupan kita, butuh Ramadan berapa lagi Allah kirimkan kepada kita, yang belum tentu tahun depan kita akan berjumpa dengan Ramadan. Maka para hadirin rahimakumullah, jangan sia-siakan sisa usia kita. Karena apapun kita, siapapun kita, apapun pangkat dan jabatan kita, akan mati. Ada COVID, tidak ada COVID-19, semua pasti akan mati. Persoalannya, apa persiapan kita untuk setelah kematian? Apakah kita membawa kezaliman? Apakah kita membawa kemaksiatan?
ataukah kita membawa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Para jemaah sekalian rahimakumullah, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi hadis terbanyak, beliau menangisi kehidupan. Beliau berkata, "Ama la ya'abki ala dunyakum." Aku tidak pernah menangisi takut kehilangan dunia ini. Aku tidak akan pernah menangisi kehilangan dunia ini, jabatan, kedudukan, harta. Walakin abki, tetapi aku tangisi adalah safal bu'di, panjangnya hidup di dunia ini, wa qillatin zadi, tetapi sedikitnya perbekalan yang aku bawa untuk Rabbku. Allah berikan umur panjang kepada kita, Allah berikan harta yang banyak kepada kita, Allah berikan keturunan yang baik kepada kita, tetapi kita tidak mempersiapkan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dikhawatirkan oleh Abu Hurairah. Maka beliau melanjutkan, "Inni amsaitu." Aku tidak tahu sore ini apakah aku dimasukkan ke dalam surga atau aku dimasukkan ke dalam neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana dengan kita? Dosa menumpuk, kemaksiatan banyak, kejahatan yang kita lakukan melimpah, tetapi kita bangga dengan kemaksiatan itu. Para jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karena mari kita jadikan Ramadan ini Ramadan pertobatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang terbaik yang kita persembahkan untuk Allah. Walaupun banyak ganjalan, banyak kerintangan, banyak hambatan, tetapi ketahuilah bahwa rintangan hambatan dunia ini adalah sementara. Di balik semuanya Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Dengan kebaikan dan ketaatan yang kita lakukan selama Ramadan dan di sisa hari-hari Ramadan ini untuk ketaatan kepada Allah, kita akan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan ganjaran pahala yang melimpah karena amal-amal perbuatan kita. Perbaiki amal kita, perbanyak sedekah kita, santuni anak yatim dan fakir miskin. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana wa kafilal yatim kahatain." Aku dan penyantun anak yatim laksana dua jari fil jannah, di dalam surga. Kalau kita berharap surga berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak sedekah, santuni anak yatim, berikan fakir miskin, kahatain fil jannah, laksana dua jari di dalam surga. Rasul yang menjamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bertakwa setelah Ramadan, istiqamah setelahnya, selanjutnya sampai akhir kehidupan kita. Aqulu qawli hadza li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. Para jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya marilah di sisa Ramadan ini dan selanjutnya pasca Ramadan sampai akhir kehidupan kita untuk tetap istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sungguh rugi orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hanya tahu Islam di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan dia kembali lagi kepada maksiatnya. Maka perlu istiqamah. Buah dari istiqamah itu sangat indah hasilnya untuk kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa mengatakan Rabb kami adalah Allah, Rabbuna Allah, tsumma istaqamu, taat selalu, istiqamah selalu sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Tatanazzalu alaihimul malaika, senantiasa para malaikat akan turun menghiburnya, mendampinginya, menaunginya, melindunginya dari segala permasalahan. Seraya berkata, Allah takhafu, jangan kalian merasa takut, wala tahzanu, jangan kalian berduka cita, bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Justru malaikat memberikan kabar gembira kepada mereka yang istiqamah dengan syurga yang Allah janjikan. Inilah endingnya. Jadi mereka yang mendapatkan syurga adalah mereka yang menyambut Ramadan, mengisi Ramadan, mengakhiri Ramadan, istiqamah di dalam Ramadan sepanjang hidupnya. Itulah orang yang akan mendapatkan surga yang Allah janjikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kekhilafan kita, memberikan jalan keluar terbaik bagi permasalahan hidup dan kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذو الجلال والإكرام وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين.